saya. Kita mau duet apa Pak? Saya ahlinya. Anggap keluar. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Deputi Kepala BPKP Bidang Angkutan Negara didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati
Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Akuntan Negara, Ibu Sali Salama. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati, Wali Kota Kupang dan para Bupati Nusa Tenggara Timur, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah, dan pimpinan lembaga jasa keuangan lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin undangan sekalian. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Jumat tanggal 15 September tahun 2023, diselenggarakan acara pengukuhan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor KP.01.032-3/SU-2023 tentang pengangkatan dan pemindahan jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 ke dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 7 lampiran keputusan ini. Kedua, memindahkan pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru dengan biaya pindah ditanggung oleh negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya, petikan, keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini disampaikan kepada yang bersangkutan atau yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2023, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tertanda Muhammad Yusuf Ateh. Lampiran keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor KP.01.382-KAL-SU-2023 tanggal 23 Agustus 2023. Nomor 5. Nama Rizal Suhaili AKMM NIP 1967 0924 198803 1001. Tempat tanggal lahir Jakarta 24 September 1967. Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang 4C. Jabatan lama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Jabatan baru Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Eselon 2A, tunjangan jabatan Rp3.250.000. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tertanda Muhammad Yusuf Ateh. Persiapan pengukuhan. Kepada pejabat yang akan dikukuhkan, disilakan mengambil tempat di depan.
kepada penjabat gubernur didampingi oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disilahkan menuju ke meja pengukuhan. Hadirin dimohon berdiri. Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Jumat 15 September 2023, bertempat di Aula Fernandes, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, saya selaku penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur secara resmi mengukuhkan Saudara Rizal Suhaili sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diangkat pada jabatan dimaksud sesuai keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor KP.03-03-3/K/3-SU/2023 tanggal 23 Agustus 2023. Semoga Saudara Rizal Suhaili dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Penyerahan memori jabatan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru dikukuhkan. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan berturut-turut. Yang pertama oleh Saudara Sofian Antonius AKMM. Yang kedua oleh Saudara Rizal Suhaili AKMM sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT. Selanjutnya oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Dan selanjutnya oleh Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan selesai, disilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodhya Salake. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Mawakili, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Perwakilan BPKRI, ya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik pejabat yang baru maupun yang digantikan. Ya. Kemudian juga bersama saya ada Direktur Pengawasan BLUD, Badan Usaha Jasa Air, BUMD dan BUMDes, para bupati, wali kota sewilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pasekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, para kepala SKPD, inspektur provinsi dan juga kabupaten kota, pimpinan instansi vertikal, ya, dan juga pimpinan BUMD dan BUMN, dan tentunya seluruh undangan yang hadir. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama-tama tentunya kita patut mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenannya kita bisa hadir dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP yang baru, Pak Rizal Suhaili menggantikan Pak Sofyan Antonius yang sekarang ini diamanahkan oleh pimpinan BPKP menjadi Kepala Perwakilan Sumatera Selatan, ya, BPKP Sumatera Selatan. Pak Gubernur, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan tentunya yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan juga pimpinan kepala daerah lainnya, ya, juga pimpinan instansi vertikal yang selama ini juga berinteraksi tentunya dengan Pak Sofyan, ya, sebagai kepala perwakilan yang lama. Yang atas kerjasama, sinergi dan kolaborasinya sehingga perjalanan Pak Sofyan sebagai pimpinan Kepala BPKP di Nusa Tenggara Timur ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kami berharap tentunya apa yang sudah dicapai oleh Pak Sofyan ini bisa diteruskan dan malah ditingkatkan oleh Pak Rizal Suhaili sebagai penggantinya. Bapak dan Ibu, dalam rangka mengawal kegiatan pembangunan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami juga tentunya BPKP telah melaksanakan pengawasan yang menjadi perhatian Bapak Presiden, ya. Antara lain yang baru-baru ini tentunya juga kami melakukan review atas kepatuhan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, atau sering kita sebut dengan P3DN, atau program pemerintahnya itu bangga dengan buatan Indonesia. Kami pun melakukan pengawasan atas penanganan inflasi di daerah, juga penurunan stunting, pengentasan kemiskinan. Jadi ini beberapa hal yang telah dilakukan oleh BPKP di perwakilan NTT ini. Dan di sini juga tentunya perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur menjaga dan mengawal agenda prioritas pembangunan nasional yang tentunya sejalan dengan misi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya. Pengawasan ini merupakan harmonisasi fiskal pusat dan daerah, ini juga kita lakukan. Kemudian juga kita mendorong local taxing power, ya, melalui optimalisasi PAD. Ini pun kami lakukan, Pak Bu. Jadi evaluasi juga atas kualitas belanja daerah, ini juga kita lakukan. Nah, tentunya hasil pengawasan serta rekomendasi tersebut sudah kami sampaikan juga
ke Pak Gubernur setiap semesteran. Jadi semester ini pun sudah kita sampaikan. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian, tentunya kita patut juga mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dari aspek makro, di mana di tahun 2022 ini sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif ya di angka 3,05%. Ini berdasarkan data dari BPS ya. Nah, tentunya juga ini kita melihat ada beberapa hal yang perlu juga terus ditingkatkan, baik itu terkait dengan stunting, kemudian juga IPM ya, dan lain sebagainya yang memang ini masih berada di atas rata-rata nasional ya. Dan tentunya kami juga dalam laporan hasil pengawasan pun menyampaikan potret terkait dengan tata kelola pemerintah daerah ya, di mana alhamdulillah Pak Gubernur seluruh Pemda, dalam hal ini 23 Pemda ya Pak Kaper ya, sudah memperoleh opini WTP. Nah, ini luar biasa nih untuk Pemda-Pemda di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi untuk level maturitas penyelenggaraan SPIP ini baru 2 Pemda yang levelnya 3. Nah, seperti itu ya Pak Kaper ya. Ini masih banyak PR-nya bagi Pak Kaper yang baru Pak Rizal ya. Kemudian juga level APIP-nya baru 5 ya dari 23. Nah, ini juga tentunya berbagai hal yang terus akan kita lakukan pembinaan dan pengawasannya ke Pemda-Pemda tersebut. Nah, terkait agenda prioritas pengawasan daerah, kami pun telah melakukan salah satu program yang disebut dengan program budidaya sorghum ya, sebagai pangan alternatif pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memang ini hanya ada barangkali di Nusa Tenggara Timur saja. Bapak Gubernur yang kami hormati, tentunya pengawalan kami pun tidak hanya di proses pos saja, tetapi kami pun melakukan pengawalan atas akuntabilitas perencanaan keuangan dan pembangunan. Seperti kita ketahui pada saat Rakornas Wasin yang lalu di bulan Juni, Pak Presiden sangat concern mengenai perencanaan di KL maupun Pemda. Oleh karena itu kami pun di BPKP dalam hal ini dilakukan oleh perwakilan melakukan pengawalan atas perencanaan keuangan dan pembangunan tersebut ya. Nah, ini memang ada berbagai hal yang kita temukan, jadi orientasinya masih berorientasi input ya, lebih pada penyerapan anggaran, tetapi kualitas dari penyerapan itu yang tentunya perlu juga menjadi perhatian ya. Oleh karena itu tentunya perlu ada perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari input oriented menjadi result oriented. Hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran ini diharapkan juga mampu mengukur potensi ketercapaian, efektivitas dan efisiensi setiap sektor, sehingga kami pun nanti bisa memberikan suatu rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan penganggaran pada pemerintah daerah di NTT tersebut ya. Oleh karena itu izin Pak Gub, pada kesempatan yang berbahagia ini kami pun izin melakukan kick off ya, pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2023 ini dengan fokusnya pada sektor pengentasan kemiskinan, kemudian sektor penanganan stunting, sektor ketahanan pangan, sektor pemberdayaan UMKM, dan sektor pariwisata. Jadi ada 5 sektor yang menjadi fokus kami di periode triwulan 3 dan 4 ini. Evaluasi ini Pak Gub akan dilakukan di 23 pemerintah daerah, namun memang 3 diantaranya sudah kita lakukan sebelumnya, namun ada beberapa sektor yang belum
kita evaluasi, sehingga dalam kesempatan kali ini total 23 dan 5 sektor itulah nanti yang akan kita lakukan. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, kami sangat mengharapkan kerjasama, dukungan dari Bapak Ibu di pemerintah daerah, tentunya harapan kami kita bisa saling bersinergi, berkolaborasi, dan membantu kami juga dalam pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pembangunan tersebut. Bapak Gubernur, tentunya kami BPKP, khususnya unit perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini saat ini juga sedang bergerak menuju pembangunan zona integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oleh karena itu kami pun sangat memerlukan dukungan Bapak Ibu semua sebagai mitra-mitra kami, sehingga harapannya adalah wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tersebut bisa kami capai dan juga bisa kami jalankan. Kemudian tentunya dalam pelaksanaannya, apabila kerjasama, kolaborasi, sinergi selama ini yang kami lakukan ada kekurangan dan lain sebagainya, tentunya pada kesempatan kali ini pun kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami sangat berharap sinergi kolaborasi dengan pimpinan BPKP yang baru pun akan terus berjalan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Gub yang sudah mengukuhkan kepala perwakilan yang baru. Harapannya tentunya Pak Rizal Suhaili ini betul-betul bisa membantu Bapak dalam mengawal program pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Barangkali itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Selanjutnya, sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus kick-off pelaksanaan evaluasi, perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Kepada Bapak disilahkan. Yang saya hormati Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Akuntan Negara, Ibu Sali Salamet, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, para anggota Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga ada Bapak Bupati di sini, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, dan juga Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT yang baru, Bapak Rizal Suhaili, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lama, Bapak Sofian Antonius, pejabat wali kota Kutai, para bupati Nusa Tenggara Timur yang hadir, pimpinan perangkat daerah untuk pemerintah Provinsi NTT, para inspektur kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur, hadirin yang saya hormati. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali kesempatan yang baik ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini telah sama-sama kita saksikan serah terima Kepala Perwakilan
BPKP dari pejabat lama Saudara Sofia Antonius kepada pejabat baru Saudara Rizal Suhaimi. Kami yakin bahwa pergantian pejabat di lingkungan BPKP ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan SDM BPKP secara berkesinambungan. Hal ini juga untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan peran BPKP di tingkat nasional maupun regional. Kepada pejabat yang baru, kami mengucapkan selamat datang dan menjalankan tugas sebagai kepala perwakilan BPKP yang baru. Kami percaya saudara adalah orang pilihan sehingga mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan ini. Kami juga sangat berharap agar saudara dapat membangun kerjasama yang sinergis dengan pemerintah daerah dan instansi lembaga terkait di wilayah Provinsi NTT, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan melakukan upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyimpangan di dalam proses pembangunan dan pemanfaatan anggaran daerah. Kepada pejabat yang lama, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan juga penghargaan atas kerjasama dan kontribusi selama ini. Selamat bertugas di tempat yang baru dan jangan pernah melupakan NTT. Hadirin yang berbahagia, salah satu indikator baik buruknya akuntabilitas keuangan Pemda adalah opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kami bersyukur bahwa pada tahun 2022 seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi NTT telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Dalam kesempatan ini kami berterima kasih kepada BPKP yang telah melakukan pengawasan dan pendampingan secara intens terhadap pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan. Saya berharap kepala perwakilan BPKP NTT yang baru dapat menjalin dan menciptakan pola kerjasama yang efektif dengan pemerintah daerah. BPKP berperan sebagai aparat pengawasan internal pemerintah dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan tepat sasaran sehingga mampu untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Kita juga mengenal siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Act dalam ilmu manajemen, dan kami berharap BPKP dapat terlibat mendampingi mulai dari perencanaan hingga yang bersifat preventif. Masalah pembangunan di NTT tentunya menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Infrastruktur dasar, tingkat kemiskinan, dan juga stunting yang masih cukup tinggi, serta kemandirian keuangan daerah yang masih rendah merupakan masalah yang harus kita atasi bersama secara kolaboratif. Karenanya sudah menjadi tuntutan dan juga upaya yang sungguh dari para penyelenggara pemerintah daerah untuk menjalankan peran yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah, baik di Inspektorat Provinsi, Kabupaten Kota, maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga maupun BPKP. Apip juga dapat diharapkan dapat menjadi problem solver atau menjalankan fungsi consulting atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Apip harus berkarakter early warning system, quality assurance, dan consulting service, sehingga kedepannya diharapkan tata keuangan daerah akan menjadi lebih baik. Saya juga berpesan kepada Inspektur Provinsi NTT dan seluruh organisasi perangkat daerah NTT untuk berkoordinasi erat dengan BPKP baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan demi pelaksanaan keuangan negara dan daerah yang akuntabel. Akhir kata, Bu Deputi, pada kesempatan ini juga sekaligus
saya nyatakan sebagai kick off pelaksana EVRAN atau evaluasi perencanaan. Mohon pejabat wali kota dan para bupati agar dapat mendukung pelaksanaan EVRAN ini dengan mendorong para OPD terkait untuk dapat menyediakan data sehingga pelaksanaan EVRAN dapat memberikan kesimpulan yang objektif dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah di NTP yang kita cintai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan menyertai semua usaha dan karya kita sekalian. Saya buka dulu pas ekrannya. Terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya doa bersama oleh petugas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semoga berkenan menerima seluruh amal bakti dan dharma bakti yang kami lakukan sebagai pengabdian kami kepadamu, kepada bangsa dan negara kami, dan anugerahkan pula kepada kami semua yang hadir ini, khususnya kepada pejabat yang baru berserah terima, kekuatan lahir dan batin, keteguhan iman dan ketakwaan, kearifan dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, tunjukkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi, bimbinglah dalam segala usaha dan langkah kami, agar kami tergolong sebagai pejuang pembangunan bangsa, abdi negara dan abdi masyarakat yang berakhlak mulia dan berwibawa. Ya Allah yang Maha Melindungi, lindungilah kami, bangsa dan negara kami dari segala bentuk bencana dan malapetaka, baik yang datang dari luar maupun yang timbul dari dalam. Berilah kami kemampuan untuk dapat mengatasi persoalan bangsa, serta mampu membangun bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menuju Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Engkau Tuhan segala doa dan harapan kami. Berkatilah kami dan terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan selesai, kami mohon berkenan penjabat Gubernur Timur, pejabat yang telah dikukuhkan bersama pendamping, pejabat lama bersama pendamping, agar dapat menempati tempat di depan untuk foto bersama.
Sore Bapak Sofyan. Bapak, ini sebuah prestasi 22 PS1 23 kabupaten kota PTP Bapak, sebuah kerja yang luar biasa, kolaboratif dan sinergi, kemudian menghasilkan sesuatu yang indah untuk Nusa Tenggara. Bapak melakukan sesuatu untuk Nusa Tenggara Timur yang baik. Apa perasaan Bapak di ujung daripada pengabdian di Nusa Tenggara Timur? Ya, terima kasih. Di ujung masa pengabdian saya di Nusa Tenggara Timur, ini adalah sebetulnya suatu kesedihan juga saya harus meninggalkan provinsi terindah, Nusa Toleransi terindah, di mana kami sudah 2 tahun 9 bulan bertugas di NTT ini. Namun kami harus meninggalkan, namun kami yakin percaya bahwa NTT akan menjadi lebih baik lagi. Opini yang sudah disampaikan kepada 23 Pemda, kami berharap itu dapat terus dipertahankan di masa-masa yang akan datang, dan kemudian dengan lebih baik lagi prestasi-prestasi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang dapat diberikan kepada perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depannya dengan pemimpinan baru Bapak Rijal Sueli sebagai Kepala Perwakilan dapat lebih baik lagi ke depannya untuk mengawal Provinsi NTT menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya Bapak akan mengabdi di mana nih Bapak? Kami setelah dilantik kemarin pada tanggal 11 September, saya akan bertugas menjadi Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan. Selamat dan sukses untuk di tempat tugas yang baru Bapak bersama keluarga. Doa kami mengiringi langkah juang Bapak. Komentar Bapak terhadap Global to Indomedia yang mengawal BPKP sejak awal. Ya, kepada Global yang selalu mengawal Provinsi NTT ini, semoga terus jaya, semakin berkibar, dan terus bisa tetap mengawal Provinsi NTT ini menjadi lebih baik, terutama bisa terus bekerja sama dengan perwakilan BPKP Provinsi NTT. Demikian Tuhan berkati. Terima kasih, shalom Bapak, sukses selalu ya.